Halo, kita jumpa kembali pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Masih bersama saya, Ibu Munawarah CMSI. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari topik minggu lalu kita mengenai manajemen modal kerja. Kali ini kita akan membahas kebijakan-kebijakan yang ada pada modal kerja. Oke, Working Capital Policy. Nah, dalam menentukan kebijakan modal kerja, ya biasanya kita akan menentukan besarnya proporsi aktiva lancar yang dibiayai oleh sumber dana jangka pendek ataupun dana jangka panjang. Nah, ada 3 kebijakan modal kerja yang ada diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah konservatif policy, ya, kebijakan konservatif. Nah, di sini dikatakan kebijakan yang banyak menggunakan sumber dana jangka panjang. Nah, jadi karena prinsipnya konservatif, ya berarti pihak manajemen ini lebih berhati-hati. Karena apa? Karena dana yang digunakan itu lebih banyak jangka panjang, sehingga karena jangka panjangnya lebih lama jatuh temponya, perusahaan itu harus mampu harus mampu mempersiapkan dana untuk membayarnya kembali, ya. Jadi prinsipnya adalah long term debt lebih besar daripada short term debt, atau hutang jangka panjang lebih besar daripada hutang jangka pendek. Tujuannya adalah, ya, harapan dari kebijakan ini adalah meminimalisir resiko, ya, namun juga bisa berdampak pada rendahnya profit, ya. Berarti low risk, low return, ya, atau low profit. Berikutnya yang kedua itu adalah kebijakan agresif atau agresif policy. Nah, kebijakan agresif di sini menyatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan dana, proporsi utang jangka pendek akan lebih besar dari utang jangka panjang. Ya, karena apa? Karena perusahaan itu lebih memilih dana yang sifatnya cepat, sehingga akan menimbulkan resiko, ya. Resikonya adalah kemungkinan terjadinya tidak terbayar utang ini tadi. Nah, umumnya tipe dari manajer yang menerapkan ini adalah tipe manajer yang berani, ya. Nah, di sini dikatakan proporsinya hutang jangka pendek itu lebih besar daripada hutang jangka panjang. Nah, apa tujuannya? Berarti untuk memperoleh profit yang lebih besar, meskipun juga harus menanggung resiko yang juga lebih besar. Sehingga prinsipnya adalah high risk, high return atau high profit. Berikutnya yang ketiga itu adalah kebijakan moderatif, ya. Kebijakan moderat ini dikatakan bahwasanya penggunaan dana itu lebih menerapkan prinsip matching, ya. Berarti kalau misalnya untuk memenuhi pembelian aktiva jangka pendek, maka sebaiknya gunakan dana jangka pendek dan sebaliknya, ya. Apa tujuannya adalah untuk tetap mempertahankan kestabilitasan antara risiko dan profit. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa masuk ke contoh soalnya. Di sini dikatakan PT Merdeka itu adalah perusahaan yang bergerak di industri perdagangan. Tahun 2020, perusahaan berencana untuk menetapkan pencapaian dari current asset dengan data-data yang disajikan adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama itu adalah the sales projections for 2020 will increase to 70 million. Berarti proyeksi penjualan pada tahun 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi 70 juta. Yang kedua adalah debt ratio is maintained at 50%. Jadi rasio utang ini tetap dipertahankan di 50%. Kemudian fixed asset adalah 20 juta rupiah. Kemudian operating profit atau laba operasi itu sebesar 20% dari penjualan. Berikutnya adalah the loan interest rate is estimated at 17%. Jadi suku bunga pinjaman ini diestimasikan sebesar 17%. Dan yang terakhir itu adalah tarif pajak ditetapkan 25%. Nah, dikatakan juga bahwa manajer keuangan ini sedang mempertimbangkan 3 alternatif kebijakan modal kerja, ya. Yang pertama itu adalah kalau seandainya menggunakan kebijakan konservatif, akan ditentukan jumlah aset lancarnya adalah 55% dari penjualan. Yang kedua, jika menggunakan kebijakan moderat, ya,
akan ditetapkan aset lancarnya itu sebesar 50% dari penjualan. Kemudian yang ketiga itu adalah kebijakan agresif dengan menetapkan jumlah aset lancar sebesar 40% dari penjualan. Nah, sekarang kita bisa menjawabnya. Nah, yang pertama untuk memudahkan kerja Anda adalah buat dalam bentuk tabel ya, untuk mengklasifikasikan dan sekaligus membandingkan 3 alternatif kebijakan tadi. Ya. Yang pertama ya yang bisa kita kerjakan itu adalah dari data dikatakan sales ya, penjualan itu proyeksinya diperkirakan meningkat menjadi 70 juta tahun depan. Sehingga kita katakan di sini baik dia kebijakan konservatif, kebijakan moderat, kebijakan agresif sama ya, tetap 70 juta proyeksi penjualannya. Berikutnya yang kedua itu adalah fixed asset ya, fixed asset atau aktiva tetap. Nah, aktiva tetap tadi juga dari data dikatakan sebesar 20 juta ya, baik konservatif, baik moderat dan agresif juga tidak mengalami perubahan. Oke, berikutnya adalah current asset. Ya, current asset atau aset lancar. Nah, tadi dari soal ini kita dikatakannya bahwa pada kebijakan konservatif ya, manajer menentukan bahwa aset lancar itu proporsinya adalah 55% dari penjualan. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu dari konservatif tadi 55%. Nah, 55% dari penjualannya adalah 70 juta. Maka hasilnya adalah 38.500.000 rupiah. Ya. Yang kedua itu adalah kebijakan moderat. Nah, kebijakan moderat ini ditentukan 50% dari penjualan. Sehingga kita lihat pada moderat 50% dari 70 juta hasilnya adalah 35 juta. Berikutnya adalah kebijakan agresif. Ya, agresif tadi dikatakannya aset lancar itu ditetapkan 40% dari penjualan sehingga hasilnya adalah 28 juta. Nah, kita totalkan antara fixed asset dan current asset hasilnya adalah 58.500.000 ya untuk konservatif, untuk moderatnya adalah 55 juta dan untuk agresif adalah 48 juta. Nah, setelah kita bahas mengenai aset, kita langsung ke bagian pasifanya yaitu utang atau kewajiban dan modal. Yang pertama sekali kita lihat dari data ya, apa dari data yang tersaji yang berkaitan dengan kewajiban. Oke, di sini dikatakan poin nomor 2, debt ratio is maintained at 50%. Artinya rasio utang itu dipertahankan 50%. Oke. Nah, di sini kita katakan 50% hutangnya ya. Kita anggap itu sebagai current debt atau hutang lancarnya. Nah, 50% dari apa? Nah, Anda ingat kembali dalam prinsip akuntansi bahwasanya aktiva itu sama dengan pasiva. Ya, jika aktiva misalnya diketahui itu adalah sebesar 4 ya, maka berapakah kewajiban dan berapakah ekuitas? Jadi kalau seandainya kewajibannya aktivanya tadi 4, maka saya contohkan untuk kewajibannya adalah 3 dan ekuitasnya adalah 1 ya. Nah, kalau kita kembali ke contoh soal ini, untuk asetnya tadi aktivanya itu sebesar totalnya adalah 58.500.000 rupiah pada kebijakan konservatif. Kalau tadi dikatakan 50% keberadaan dari si kewajibannya, berarti 50% dari 58.500.000 adalah sebesar 29.250.000. Begitu juga dengan moderat ya, berarti 50% dari 55 juta. Hasilnya adalah 27.500.000. Kemudian pada agresif juga 50% dari 48 juta. Hasilnya adalah 24 juta rupiah. Nah, berikutnya equity atau modal ya. Karena kebetulan ini adalah 50% otomatis, posisi dari si ekuitas juga akan menjadi 50% komposisinya. Ya. Kalau tadi total asetnya adalah aktivanya adalah 100%, maka keberadaan dari kewajiban dan ekuitas itu akan menjadi 50-50%. Ekuitas juga berarti sama ya dengan hutang, sehingga menjadi 29.250.000 untuk konservatif, moderat 27.500.000 dan agresif adalah 24 juta. Nah, ini bukan berarti ketetapan ya, jika nanti misalnya ditentukan
rasio utangnya adalah sebesar 40%. Berarti komposisinya yang akan Anda hitung adalah 40% hutang dan 60% untuk modal. Oke, kita lanjut untuk berikutnya adalah operating profit atau laba operasi. Nah, ini nama lainnya adalah EBIT atau earning before interest tax. Nah, dari data dikatakan operating profit adalah 20% dari sales. Sementara sales tadi diketahui adalah 70 juta. Berarti bisa langsung dihitung 20% dikali 70 juta itu adalah 14 juta ya untuk setiap kebijakannya. Berikutnya ya, ada interest expense atau beban bunga. Nah, beban bunga dari data ini dikatakan suku bunga pinjaman ditentukan adalah 17%. Oke, berarti 17%. Nah, 17% dari mana ya? Sehingga dapat angkanya 4.972.500. Oke, ingat bahwasanya bunga itu timbul karena apa? Karena ada pinjaman atau hutang. Maka pembebanan 17% ini akan dikenakan terhadap utangnya. Di sini hutang adalah current debt-nya, yaitu sebesar 29.250.000. Sehingga hasilnya itu adalah 4.972.500 untuk konservatif. Untuk moderat adalah 4.675.000 rupiah, dan agresif adalah 4.080.000 rupiah. Ya, berarti ini 17% dari masing-masing utang pada kebijakannya sendiri ya. Berikutnya earning before tax ya. Hasil earning before tax atau EBT yaitu sebesar 9.027.500. Ini merupakan hasil pengurangan dari EBIT dikurangi dengan bebannya tadi. Nah, untuk moderat adalah 9.325.000 rupiah dan untuk agresif adalah 9.920.000 rupiah. Berikutnya ada tax. Tax di sini dikatakan 25%. Ya. Nah, tax berarti dibebankan terhadap EBT-nya tadi. 25% dari 9.027.500 adalah 2.265.875 pada kebijakan konservatif. Pada moderat adalah 2.331.250. Kemudian pada agresif adalah 2.480.000. Ya, berikutnya ini adalah EAT atau net profit atau nama lainnya adalah laba bersih. Oke, hasilnya adalah pengurangan dari laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak, beban pajaknya. Sehingga hasilnya adalah 6.770.625 pada konservatif. Pada moderat adalah 6.993.750 rupiah. Dan pada agresif adalah 7.440.000 rupiah. Nah, kalau kita lihat dari ketiga kebijakan ini yang paling tinggi perolehan labanya itu ada pada kebijakan agresif. Nah, kita lihat sekarang dalam menentukan kebijakan mana sebenarnya yang layak yang bisa memberikan pandangan atau keputusan bagi perusahaan terkait dengan profitabilitas dan likuiditas. Tadi saya katakan yang namanya modal kerja itu erat hubungannya dengan yang dua ini tadi, profitabilitas dan likuiditas. Sekarang kita hitung profitabilitasnya, rasio profitnya. Ya, rasio profit diukur dari ROE. Indikatornya adalah ROE, di mana rumusnya adalah return on equity sama dengan ya total laba bersih dibagikan dengan total ekuitas. Ya, kita lihat dulu untuk konservatif, total laba bersihnya berapa tadi? 6.770.625. Berapakah ekuitasnya? 29.250.000. Berarti tinggal dibagi ya, hasilnya adalah 23,15%. Sama halnya dengan yang moderat juga seperti itu. Moderat berarti laba bersihnya adalah 6.993.750 dibagi dengan 27.500.000. Hasilnya adalah 25,43%. Agresif juga yaitu 7.440.000 dibagi dengan 24 juta. Hasilnya adalah 31%. Dan kemudian yang likuiditas ya. Likuiditas ini juga ada banyak. Salah satu pengukuran yang utama adalah current ratio atau rasio lancar. Rumusnya itu adalah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Sehingga di sini kita lihat aktiva lancarnya adalah sebesar
29.250.000 pada kebijakan konservatif dibagikan dengan aset lancar ya. Aset lancar adalah 38.500.000 dibagi dengan utang lancarnya yaitu sebesar 29.250.000, hasilnya adalah 131,62%. Nilai current ratio pada kebijakan konservatif. Untuk kebijakan moderat, hasilnya adalah 35 juta dibagikan dengan 27.500.000. Hasilnya adalah 127,12%. Yang terakhir adalah pada kebijakan agresif yaitu 28 juta dibagikan dengan 24 juta. Hasilnya adalah 116,67. Nah, jadi kalau kita lihat dari dua pengukuran kinerja keuangan ini tadi, ya, yang paling memberikan profitabilitas tertinggi itu ada pada kebijakan agresif, yaitu sebesar 31%. Sementara profitabilitas terendah atau ROE terendah itu ada pada kebijakan konservatif. Berikutnya, kalau untuk sisi likuiditasnya kita lihat yang paling tinggi itu ada pada kebijakan konservatif, yaitu sebesar 131,62%. Sementara yang terendahnya tingkat likuiditasnya adalah pada kebijakan agresif, yaitu sebesar 116,67%. Ya, sementara moderat itu berada di tengah-tengah. Nah, jadi berdasarkan hasil ini tadi terlihat bahwa kebijakan agresif memberikan ROE yang paling tinggi, ya. Namun justru ya beresiko terhadap rasio lancarnya yang justru paling rendah. Ya, ini berarti bahwa tingkat likuiditas perusahaan terganggu. Nah, dengan demikian resikonya untuk bisa memenuhi kewajiban finansial juga akan makin tinggi. Nah, berarti di sini sesuai ya dengan prinsip yang di awal saya katakan kalau konservatif itu adalah prinsip kehati-hatian ya, biasanya cenderung lebih memikirkan biar profitnya rendah, yang penting tingkat kestabilan likuiditasnya itu terjaga. Sementara kalau agresif prinsipnya adalah yang penting profit tinggi meskipun akan mengancam likuiditas perusahaan. Dan moderat itu berada di tengah-tengah. Ya. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa masing-masing kebijakan ini tadi itu akan ditentukan oleh tipe manajerialnya sendiri, berikut juga dengan sistem dan alur kinerja dari perusahaan tersebut. Sehingga bisa saja perusahaan ini lebih menetapkan yang agresif atau justru lebih menekankan konservatif, ya. Atau bisa juga menggunakan prinsip dari kebijakan moderat. Ya. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan di sini bahwa kemampuan dari perusahaan itu akan bergantung kepada manajerialnya sendiri. Oke. Nah, demikianlah tugas mungkin bisa akan saya sampaikan, nanti di sistem bisa Anda kerjakan ya. Jadi saya rasa sampai di sini dulu ya pertemuan dan pembahasan kita mengenai kebijakan modal kerja. Sampai jumpa di materi manajemen keuangan berikutnya.